Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Malibu pakai kapal selam. Pulangnya membawa ikan patin. Ibu-ibu yang menjawab salam, semoga sehat lahir batin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Shadaqallahul adim. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-A'raf yang dirahmati Allah, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim dan juga ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini tidak hujan ya Bu ya. Tapi kalau tidak hujan berarti tantangannya sedikit, Bu. Pahalanya juga tidak sebesar kalau hujan. Ya, karena ketika kita berangkat menuju majelis ilmu, kemudian tantangannya besar, tantangannya banyak, maka pahalanya juga besar karena menghindari berbagai tantangan yang menghadang kita. Barusan ibu-ibu di rumah ada yang menghalangi enggak? Nggak ada, berarti alit atuh. Bisi we suami minta dulu disediakan kopi gitu Bu. Anak minta dimandiin dulu gitu ya Bu ya. Tapi ibu mampu mengalahkan itu semua, berarti luar biasa. Untuk itu saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang bisa hadir pada sore hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya dapat menghapus dosa-dosa di masa yang telah lalu. Amin. Hal yang paling membahagiakan ketika hadir di majelis ilmu itu adalah bisa berdoa bersama dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat ijabah doa itu adalah majelis ilmu, ibu-ibu. Jadi kalau kita sengaja datang ke Raudhah, sengaja datang ke Masjidil Haram, belum bisa ya, jauh di ongkos gitu. Tapi kalau ke majelis ilmu, insya Allah itu sama ketika kita berdoa di majelis ilmu, tempat yang diijabah doa. Seperti halnya kita ke Raudhah, kan Raudhah itu taman surga, ya. Majelis ilmu itu adalah taman surganya juga. Nah, maka sebetulnya ibu-ibu, kalau hanya tujuannya menuntut ilmu saja, itu sebetulnya gampang sekarang mah, tidak harus datang ke majelis ilmu. Cukup nonton YouTube, ilmu mah dapat. Tapi tidak dapat berkahnya ilmu. Ya, nah maka ketika ibu-ibu mampu melangkahkan kaki ke majelis ilmu, berkahnya beragam yang didapat ibu. Yang pertama berkah dari silaturahmi, bisa saling bertemu ya dengan tetangga sebelah juga dari tidak ada pengajian ini mah tara pendak gitu ya. Mana di dia ya tetangga abdi tara pendak gigiran itu sang Bu Yoyo jarang-jarang ketemu. Tapi karena pengajian insya Allah, maka berkahnya majelis ilmu itu banyak, bukan hanya dapat ilmu, tapi tadi berkahnya silaturahmi, berkahnya bisa doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ibu-ibu ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Saya ajak ibu-ibu untuk berdoa dulu. Boleh dipegang pundak teman sebelah kanannya dulu. Ya, diusapan ibu, diusapan. Nah, punggungnya diusapin. Ulah tarik teuing, ulah ditepak deui. Diusap ya. Sok, sambil ikuti kata-kata saya. Saudaraku, saya doakan semoga sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Jika sedang dalam kesempitan, semoga Allah lapangkan. Jika dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan. Jika sedang sakit, semoga Allah sehatkan lahir dan batin. Ketika sedang sedih, semoga Allah bahagiakan. Ketika punya hutang, semoga Allah beri rizki untuk melunasinya. Amin ya Allah. Tarik amin. Sekarang sebelah kirinya, Bu. Ya. Saudaraku, terima kasih sudah mendoakan saya. Semoga doanya dikembalikan kepada yang mendoakan. Amin ya Allah. Silahkan ucapkan salam kepada kiri yang terbaik, senyum terbaik kepada yang di sebelahnya. Boleh bersalaman, boleh berpelukan, ya. Itu berkah yang pertama ya Bu ya, bisa saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini, Bu itu asa jangkung teuing, abi mah teu enakeun. Tema hari ini adalah tentang orang tua yang dirindukan surga. Menjadi orang tua itu merupakan anugerah dan merupakan amanah ya. Berapa banyak dari kita yang mengharapkan mempunyai anak tapi tidak Allah berikan anugerah itu. Ibu bahagia punya anak? Bahagia. Berapa banyak orang yang mendapat kebahagiaannya itu hanya sebentar. Tidak sedikit orang yang Allah berikan anugerah berupa anak itu tidak lama Bu waktunya. Jadi bersyukur ibu-ibu mendapatkan amanah dari Allah, mendapatkan anugerah berupa anak dari Allah. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah itu. Nabi Zakaria saja menunggu untuk mendapatkan anak itu lama sampai puluhan tahun. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, beliau memohon anugerah anak kepada Allah, diberi dan sesudah diberi Allah ambil kembali. Semuanya bahkan. Jadi ketika kita memiliki anak, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai amanah. Tapi Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai orang tua dari putra-putri kita, berarti Allah mempercayakan amanah itu kepada kita. Karena tadi tidak semua orang tua mendapatkan anugerah itu. Lalu bagaimana agar kita dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya? Nah, orang tua yang dirindukan oleh surga adalah orang tua yang dapat mengemban amanah itu dengan baik. Saking pentingnya peran orang tua sampai di dalam Al-Quran surat apa nih Bu? Coba ditebak. Siapa yang bisa menebak nanti dapat door prize ya Bu ya? Wawalidi wama walad. Surat apa Bu? Oh, surat Al-Balad. Mudah ya Bu ya. Ayat berapa Bu? Papa Ibu izin wasilu. Ayat 3. Coba dibaca bareng-bareng Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal bihadal wawa. Ya, di situ Allah bersumpah demi ayah, Bu. Wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan demi yang dilahirkannya. Biasanya Allah bersumpah atas sesuatu yang sangat penting, Bu. Pasti ketika itu dijadikan sumpah oleh Allah, maka itu menjadi sangat penting. Biasanya Allah bersumpah atas nama langit ya, wasamsi waduhaha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar. Apalagi, Bu? Wal laili, demi malam. Apalagi? Wal qamari, demi bulan. Dan ini di dalam surat Al-Balad ini Allah bersumpah atas nama ayah. Wa walidi wa mawalad, dan yang dilahirkannya. Bapak-bapak ngalahirkan itu, Bu? Hente, betul hente. Nah, menurut tafsir ternyata wa walidi wa mawalid, laki-laki itu melahirkan juga sama. Kenapa? Karena ketika kita melahirkan itu hasil kerjasama antara ayah dan ibu. Mal mungkin ibu tiba-tiba, kecuali Siti Maryam ya, yang sudah Allah beri keistimewaan. Tapi melahirkannya itu dititipkan di rahim ibu atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi petunjuk betapa pentingnya ya peran dari seorang ayah dan seorang ibu dalam melahirkan generasi yang diridhoi oleh Allah, generasi yang akan menjadi penghuni surga. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur, Bu. Coba dibuka surat At-Tur ayat berapa? Saya lupa. Ayat 21. Surat ke-52 At-Tur itu. Ketemu, Bu? Boleh dibaca bareng-bareng? Ayat 21, Bu. Ya, surat ke-52 ayat 21. Mangga dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal durriyah biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasaba. Boleh dibaca artinya. Siapa yang mau membaca artinya, Bu? Boleh Bu En baca? Siapa yang baca? Oh iya. Ya, terima kasih Bu Alimin, Bu Yani yang sudah membacakan. Di sini Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka keimanannya, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka, setiap yang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa orang tua yang memiliki keimanan
kemudian anak-anaknya itu juga mengikuti keimanan orang tuanya, maka Allah akan susulkan anak-anaknya itu dipertemukan di surga. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadikan anak-anak yang menjadi penghuni surga, siapa dulu yang harus menjadi penghuni surga? Orang tuanya dulu. Di sini al-haqna, disusulkan. Berarti orang tua dulu yang ada di dalam surga. Menunjukkan betapa tingginya menjadi orang tua itu. Tidak boleh sama, tidak bareng, Bu. Orang tuanya dulu yang harus masuk surga. Sehingga bertemunya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga, dengan anak-anak kita menjadi penyempurna dari kebahagiaan yang Allah gambarkan di surga. Biasanya di dalam surga itu digambarkan apa saja, Bu? Dalam Al-Qur'an, gambaran tentang surga apa aja? Ada air sungai yang mengalir, apalagi mata air, bangunan-bangunan megah, ya, buah-buahan yang tidak ada hentinya, kenikmatan yang tidak ada tara. Bagaimana sikap kita sebagai seorang tua, ibu kita merasakan ya, kurang lamun misalnya di bumi makan makanan yang enak. Keur di restoran ibu teh, emut teu ka putra. Aduh ya abdi enak, budak abdi geus mam acan, itu fitrah orang tua. Tah engke ge cenah Bu di surga teh kitu. Lamun orang lebet ka surga teh orang teh culang cileng. Aduh ya abdi nikmat di surga teh. Tiasa makan buah-buahan enak, air mengalir, berbagai kenikmatan sudah dirasakan. Tapi kita culang cileng. Kamana budak abdi belum ada bersama kita. Nah maka Allah susulkan asal anaknya beriman juga. Jadi kalau orang tuanya beriman, maka insya Allah anaknya juga akan beriman. Ya, terkecuali beberapa peristiwa yang itu Allah jadikan sebagai contoh. Tapi seharusnya hukum alamnya begitu. Maka kalau kita mau anak-anak kita masuk surga, kita dulu yang harus masuk surga. Untuk bisa masuk surga, harus bagaimana? Harus beriman, harus bertakwa, harus beramal soleh. Salah satunya tadi adalah dengan melaksanakan amanat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Bahwa anak-anak itu adalah titipan dari Allah kepada kita yang harus kita didik, harus kita ajari mereka agar mereka menjadi penghuni surga. Tapi tidak bisa orang teh keun we abdi mah teu soleh-soleh teuing ge, nu penting mah budak abdi we soleh. Nggak bisa Bu, nggak bisa begitu. Harus kita dulu, kan orang masuk gitu ya Bu ya. Keun wae abdi mah ngaji teu pati lancar, nu penting mah budak abdi we engke hafal Quran, da saur dina Quran oge lamun budak abdi hafal Quran engke teh kengeng mahkota cenah di yaumil akhir. Mun kitu mah gampang atuh. Tos we urang lebetkeun we ka pasantrennya, terus mayar sok pokona mah ku abdi dibayar Pak Ustad. Nu penting mah engke beres di pasantren kedah soleh budak abdi. Sama dengan begitu, kalau kita begitu saja melepaskan, tidak bisa Bu, harus kita dulu. Madrasah itu, guru itu harus sisa dari kita. So, kita itu punya ilmu apa? Ajarkan dulu oleh kita. Urang bisana Quran sampai atakasur, ajarkeun heula duit ka atakasur sesana nembe serahkan kepada guru lain ti nol nepikeun ka diserahkan ke guru. Maka nanti di dalam aturan itu ada orang tua yang bisa mengangkat anaknya dan ada anak yang bisa mengangkat orang tuanya ke surga itu. Jadi saling Bu. Tapi tadi yang paling utama itu kita dulu. Coba Ibu kita saksikan anak-anak sekarang. Beda nggak dengan kita dulu? Padahal pendidikan kita gimana sekarang Bu? Sudah maju, banyak di sini sekarang sarjana. Tapi ibu kita dulu
Saya, orang tua saya lulusan SD, tapi bisa melahirkan anak jadi dokter. Saya berpikir, ya Allah, bisa tidak saya yang dokter melahirkan anak seperti saya? Jangan-jangan pendidikan mereka itu lebih bagus daripada kita. Karena kalau kita lihat sekarang, Bu, anak-anak zaman baheula mah lamun magrib teh kudu dititah, terus lalu empat ke madrasah ya, ngabring. Sekarang sampai-sampai pemerintah dengan susah payah mengupayakan magrib mengaji. Sebab apa? Sebab anak-anak sekarang ti isuk nepi ka sore gawena naon? Karena HP. Itu tantangan kita, Bu. Baheula mah urang teu apal informasi naon, boro-boro ya listrik aja. Teu aya zaman urang meureun. TV nu gaduh TV teh sabara urang salembur teh. Jangan-jangan pendidikan mereka lebih bagus daripada kita. Maka ayo kita introspeksi dulu, introspeksi diri. Ketika kita menemukan kenapa ya anak saya kok susah disuruh sholat, disuruh ngaji teh hese gitu. Kita introspeksi. Anak kita disuruh ngapalkeun sampai hafid Quran. Ari ibuna ngapalkeun teu? Teu bisa, Bu. Ari urang nyuruh anak hafal sampai sabaraha juz, ibuna sabaraha juz hafal. Harus kita dulu, Bu, katanya. Walaupun kita tidak seperti anak kita nggak apa-apa, bareng-bareng. Berproses ya, Bu ya. Anak kita sudah sampai sudah 3 juz, kita hafal juz 30 gitu. Tapi berproses ya. Anak kita 30 juz, hafal kita juz 30, teu naon, tapi yang penting ada upaya untuk kita berproses. Jadi tidak bisa bohong kalau kita ingin anak kita berubah, ingin anak kita soleh kalau kitanya tidak berubah. Kalau cara kita mendidiknya juga tidak berubah. Harus dari kita dulu. Ingin anak kita soleh, kita dulu yang soleh. Karena tadi dalam Al-Quran, kalau orang tuanya soleh, maka anaknya akan disusulkan. Ayeuna lamun urang teu aya di surga, bisa tuh disusulkan. Paling nanti kita mengharapkan anak kita yang akan menjahit mengangkat kita ke surga. Tapi bisa tidak anak kita teu diajarkeun ngadoa, teu diajarkeun istighfar, tiba-tiba bakal istighfar, bakal ngadoakeun urang? Nggak bisa. Jadi harus kita didik, harus kita ajarkan dulu. Maka langkah pertama agar kita mendapatkan anak yang nanti bisa bersama kita di surga adalah didiklah mereka dengan ilmu agama dan dengan ilmu syariat Islam. Karena kita umat Islam. Jadi kalau kita ingin anak kita berubah sesuai dengan syariat Islam, ajarkannya sesuai dengan syariat Islam. Kecuali kalau kita ingin tujuannya beda, budak abi mah hayang jadi profesor, hayang jadi ilmuwan, mangga eta mah. Silakan. Tapi mungkin nanti ibu bisa merasakan ketika kita sudah meninggal dunia, mereka sibuk. Jangankan mendoakan, jangankan memandikan kita ketika kita meninggal dunia, sibuk teu tiasa uih-uih acan. Aya di luar negeri, tetiasa pulang, mereka sukses jadi profesor, mereka sukses jadi pengusaha. Tapi di saat kita menghadap Allah teu aya di sisi urang, ngandalkeun saha? Ngandalkeun batur. Ngundang ustad, ngundang tatanggi, ngundang ustadah untuk ngurus. Tidak diurus sendiri. Padahal seharusnya yang ngurus itu adalah anak-anaknya. Ustad mah mendampingi. Ngaetuh eta sok, etana sok, eta lain caricing weh. Kolotna maot nila luar budakna mah. Diserahkan saja sama orang lain. Nah, itu gambaran
Ya, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah tadi kita harus melaksanakan amanat dari Allah, menjadikan mereka adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti didiklah mereka dengan ilmu agama, didiklah mereka dengan akhlak mulia. Ajarkan sejak dini. Kita yang ngajarkan, jadikan rumah itu adalah madrasah yang pertama dan utama. Makanya kenapa kita di bawah kaki kita itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adanya di bawah telapak kaki kita. Karena kita yang harus soleh dulu, kita dulu yang masuk surga. Mal mungkin kita na aya di neraka, di handap dampal orang aya surga. Ya gitu. Jadi yang pertama adalah maka didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha. Untuk bisa menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah itu harus kita dulu yang soleh, kita dulu yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua tentu saja kita harus menjadi figur, menjadi teladan, menjadi contoh yang pertama dan utama. Orang tua itu, anak-anak itu tidak hanya membutuhkan, tidak mengikuti omongan kita, Bu. Yang paling diikuti adalah perilaku kita. Jadi jangan salahkan kalau tiba-tiba anak kita nah hanya darah rasaan mah saya teh mah patahan teh ti nepi ka jet teh detail gitu. Kudu kieu dicontohan teu. Sing getol ngaji teh. Ibu tiap hari anak kita diantarkeun, disuruh ngaji. Ibu ngajinya berapa kali seminggu? Da kolot mah cukup we sakali saminggu. Kan budak anu tiap hari mah kan gitu ya. Nah itu Bu yang salah. Ari ka budak, keun we budak nu sina soleh, urang mah keun we engke ge da ditulungan ku budak. Kege gaduh budak soleh. Maka ketika orang berbondong-bondong mencari bagaimana cara mendidik anak yang soleh, tapi lupa bagaimana menyolehkan diri. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana menjadikan anak yang soleh, sebetulnya kita harus berupaya bagaimana cara menyolehkan diri kita. Da uyah mah cenah tara TS kaluhur saur orang Sunda mah. Insya Allah kalau kitanya soleh Bu, bagaimanapun lingkungan yang ada di lingkungan anak kita, karena kitanya sudah menanamkan sejak dini, moal kagoda. Insya Allah akan memberikan perlindungan kepada seorang anak yang soleh karena orang tuanya soleh. Ada di dalam Quran surat Kahfi Bu ayat 82. Boleh dibuka surat Kahfi ayat 82. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kapendak Bu surat Kahfi ayat ke-18. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihan fa arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam alaihi sobro. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa Bu dengan
perjalanan Nabi Musa dengan sahabatnya Nabi Yusa bersama berguru kepada siapa? Nabi Khidir. Ibu-ibu masih ingat ya? Mungkin sudah terkenal ini ceritanya. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Yusa ini berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Mereka berjalan, kata Nabi Khidir, boleh Musa kamu mengikuti saya, tapi tidak boleh bertanya, katanya gitu. Jangan bertanya sebelum saya menjelaskan. Maka berjalanlah Nabi Musa, Nabi Yusa, dan Nabi Khidir mengikuti Nabi Khidir. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah perahu. Ya, mau melewati perahu, kemudian diseberangkanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu dengan perahu yang dimiliki oleh nelayan itu. Tapi begitu selesai diseberangkan, ujug-ujug diruksak eta perahu teh ku Nabi Khidir teh. Padahal mereka sudah diseberangkan oleh nelayan itu. Tentu saja Nabi Musa bertanya, nah Khidir teh hideng geus ditulungan kalahkah ngaruksak gitu kan, karunya atuh eta nelayan teh geus nulungan urang nyebrangkeun kalahkah diruksak parahuna. Seuri we Nabi Khidir teh tuh kan, cek Nabi Khidir teh, cek saya oge moal kuat ngikuti saya mah. Istighfarlah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, nya poho gitu mencek urang. Hampura moal ayeuna moal nanyakeun deui, heug atuh. Akhirnya mengikuti lagi. Kemudian sampai di suatu tempat. Sampai di mana, Bu? Yang kedua. Lupa saya. Itu yang di dalam surat Kahfi ke-82 itu adalah yang ketiga, kisah yang ketiga. Yang kedua itu naonnya, Bu? Hilap deui. Ya gitulah pokoknya mah nu kadua teh. Sami nu kadua oge. Nabi Musa teh bertanya. Akhirnya sampailah kepada yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini Nabi Musa teh sampai di sebuah bertiga itu sampai di sebuah desa, di sebuah kota, di mana di kota itu penduduknya pelit banget. Karena Nabi Musa teh lapar jeung haus. Sekedar minta minuman dan makanan kepada penduduk desa teu aya nu masihan. Sampai akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sampai kepada sebuah gubuk. Ya, nah ini yang diceritakan di ayat 82 itu, sampai kepada sebuah gubuk yang hampir rubuh. Tapi kemudian oleh Nabi Khidir dibenerkeun eta rumah teh. Dibangun sampai ka berdiri deui kokoh terlindung. Nabi Musa teh heran. Nah hari Nabi Khidir sakitu jelemana parelit ka urang teu mere-mere cai acan akalah ka dibangun cenah kalah dibantuan eta. Bagaimana kata Nabi Khidir? Kalian itu sudah geus 3 kali ya katanya, sekarang yang terakhir, maka akan saya jelaskan. Tadi kenapa nelayan itu perahunya saya rusak? Karena di negeri tersebut ada seorang raja nu hobina mengambil perahu yang bagus-bagus, yang cantik-cantik katanya gitu. Dan perahu yang ditumpangi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa itu cantik sekali. Sehingga saya khawatir kalau perahu itu nanti akan direbut oleh raja. Karunya engke lamun misalnya direbut ku raja, nelayan itu jadi tidak punya penghasilan. Itulah alasan pertama. Oh, cek Nabi Musa teh, pantesan atuh. Oh, yang kedua itu ketemu dengan anak kecil, Bu. Yang tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa bertanya, kunaon budak tetuah teu dosa ujug-ujug dibunuh. Nah, ini penjelasannya kata Nabi Khidir, anak itu memiliki orang tua yang soleh. Nah, ini berkaitan dengan orang tua, Bu. Tetapi anak itu nanti akan menjadikan orang tua itu berpaling dari Allah, karena saking cintanya kepada anak itu membuat orang tuanya yang tadinya soleh akan berpaling dari Allah. Jadi anak itu ibarat perhiasan dunia yang bisa mengalihkan orang tua yang tadinya soleh menjadi orang tua yang berpaling dari Allah saking cintanya kepada anaknya.
Maka Allah memerintahkan kepada saya agar menghentikan itu sebelum itu terjadi. Maka dibunuhlah agar anak itu, agar orang tuanya keimanannya tetap terjaga. Jadi dibalik hikmah seorang tua yang ditinggalkan oleh anaknya, tentu Allah memiliki rencana yang lain. Kembali kepada anugerah tadi. Kenapa Allah memberikan anugerah itu hanya sebentar? Mungkin Allah memiliki rencana yang lain yang hikmahnya kita tidak tahu. Nah, eta cerita yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa Nabi Khidir ngabangun eta rumah? Kata Nabi Khidir, rumah ini adalah rumah 2 orang anak yatim yang ayahnya soleh. Jadi karena kesolehan ayahnya, maka Allah memerintahkan saya untuk memelihara anak yatim ini. Kenapa? Karena di bawah bangunan ini ada harta karun. Bukan harta milik si korun, Bu, tapi harta karun bahasa Indonesia, harta yang ditimbun, ya. Di bawah rumah itu ada harta karun peninggalan orang tuanya yang soleh. Allah menghendaki agar harta itu nanti akan sampai kepada kedua anak ini di saat anak ini sudah dewasa. Kenapa harus dilindungi? Karena tadi kita tahu bahwa masyarakat di lingkungan itu, anak itu tumbuh masyarakat yang baik atau tidak? Kenapa tidak? Pedit ya Bu ya, di pentaan cai ge teu mere. Coba lamun masyarakat teh apaleun di bawah rumah eta teh aya harta karun. Gimana kira-kira? Pasti disikat meureunannya, diambil karena anak-anaknya masih kecil. Beda lagi dengan kalau dia hidup di daerah yang bagus, nu saroleh, meureun anak itu teh dipelihara, dipasihan tuang, nguruskeun. Ini mereka anak yatim ini hidupnya di kota yang tadi masyarakatnya itu pelit, masyarakatnya itu tidak baik. Sehingga Allah khawatir harta itu akan ditemukan oleh orang-orang jahat itu, orang-orang penduduk kota yang kurang baik itu dan akan diambil. Padahal Allah menghendaki harta itu menjadi rahmat dari Allah untuk anak-anak yatim tersebut. Kenapa Allah ingin memelihara? Karena ayahnya soleh. Jadi kalau seorang ayah, kalau orang tua soleh, maka tinggal kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan menjaga. Bahkan dalam tafsirnya dikatakan dalam tafsir ayat tersebut, ternyata ayah yang disebutkan di situ itu tuh bukan ayah langsung, tapi ayah sudah 7 turunan, Bu. Berarti naon natah? Incu, naon deh Bu? Bao, terus buyut, janggal wareng, naon deh? Udeg-udeg. Kita mah apal 7 turunan teh lamun soal harta, ya. Duh eta hartana buat kabanyak itu moal beak 7 turunan. Ternyata Bu, kesolehan pun tidak habis sampai 7 turunan. Jadi kalau kita punya, makanya tadi mengetahui silsilah itu penting. Kenapa? Karena biar kita tahu bagaimana solehnya, pantas kita diraksa ku Allah. Ternyata kita memiliki keturunan kita yang sebelumnya itu kakek buyut kita itu orang-orang yang soleh. Maka Allah akan menjaga keturunan dari orang-orang soleh itu. Bahkan apa Bu? Bahkan Allah memerintahkan Nabi untuk membangun rumah itu. Coba bayangkan Bu, anak yatim itu oleh Allah rumahnya dibangunkan oleh siapa? Oleh Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Yusa dan Nabi Khidir. Para nabi nu ngabangunkeun oge. Berkah Bu dibangun ku Nabi ya. Bari jeung dibangun ku Nabi teu dibayar. Kan urang mah lamun ngabangun dibayar teu urang mah orang tukang. Dibayar, eta mah teu dibayar jaba Nabi nu ngabangunna oge.
Berkah apa? Berkah orang tua yang soleh. Karena orang tuanya soleh, karena ayahnya soleh, maka Allah menitipkan, Allah menjaga, Allah melindungi, Allah merahmati. Sehingga Allah ingin agar harta kekayaan itu sampai kepada anak-anak itu hingga nanti anak itu dewasa. Nah itu Bu, jadi betapa pentingnya kesolehan orang tua. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita, anak cucu kita soleh, kita nu soleh, sok perbaiki saja akhlak kita, perilaku kita, amal ibadah kita. Insya Allah kalau kita sudah soleh dan sudah kita upayakan anak-anak kita didik, kita contohin dengan hal-hal yang baik, insya Allah dimanapun dia tinggal akan bisa menjaga diri dan Allah akan menjaganya. Sudah terbukti Bu di ayat surat Kahfi ayat 82 ini. Allah menjaga meskipun dia berada di lingkungan yang tidak baik, meskipun dia berada di dalam lingkungan yang orang-orangnya jahat, orang-orangnya pelit, tapi dia tetap terpelihara. Karena siapa yang memelihara? Allah yang memelihara. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ajarkan anak-anak kita agar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenalkan untuk bisa cinta kepada Rasul gimana Bu? Kenalkan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat nabi. Ibu berapa kisah nabi? 25 nabi, sabaraha nabi nu apal ibu kisahna? Siapa yang mengajarkan kisah-kisah nabi kepada anak-anak kita? Guru. Terus ibu naon nu apal? Pan tadi guru mah sesa urang, Bu. Ya, jadi kalau kita sudah merasa tidak mampu, barulah kita serahkan kepada guru, kepada ustadzah. Terus aya urang teu aya nu mampuna, mana atung ke bagian urangna? Karena itu akan dihisab oleh Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban kita itu oleh Allah. Apa yang sudah kamu ajarkan kepada anak kamu? Alhamdulillah macakeun Fatihah, ngajarkeun salat, ngajarkan nabi-nabi teh nabi naon Nabi Muhammad lumayan tos diajarkeun, minimal terang nabi ibuna bapana tos we. Nabi Musa, Nabi Isa, kenalkan. Ambil peran, Bu. Kita dulu. Jangan mau kita dikalahkan oleh guru-guru. Justru kita yang harus duluan. Sudah itu baru. Ya Allah, abdi mung sakieu elmuna, barulah kita serahkan. Tapi harus ada upaya dari kita untuk menambah ilmu. Abong-abong apalna sakitu teu nambahan-nambahan cicing we bae da apalna sakitu. Geus we sakitu ngajarkeunana. Harus terus berkembang, berproses. Ya, karena kata Allah tadi dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lamun ibu elmuna tiasa ngaislamkeun bakal Islam. Tapi lamun ibu tegaduh ilmu keur ngaislamkeun moal jadi Islam. Jadi kita harus punya ilmu untuk bisa membuat anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita tidak punya ilmu, meureun urang teh moal tiasa ngajarkeun tak ka barudak teh. Tidak akan bisa kita mengajarkan anak kita, ajarkeun salat, sok salat tasbih teu apal salat tasbih bacaanana. Sok salat istikharah teu apal salat istikharah kumaha. Gimana kita mau mengajarkan kepada anak kita kalau kitanya sendiri tidak bisa. Jadi kita dulu ya. Selanjutnya besarkan anak-anak kita dengan kasih sayang. Bu, ngadidik anak teh dengan kasih sayang. Ulah popolotot, ulah gampang ambek. Biasanya karena kita mah Bu, geus ambek seueur pika keheuleun ya Bu ya di bumi teh pabalatak, pagawean loba keneh ayeuna murang maring kanu aya di rumah terutama kepada anak. Maka membuat anak kita menjadi tidak nyaman. Di mah teh si mama amek-amekan wae cenah.
cerewet wae segala diomongkeun kan gitu. Akhirnya anak kita tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, larinya kemana? Ya keluar Bu, mencari tempat yang nyaman. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang kemudian lebih betah berada di luar, lebih betah bergaul dengan teman-temannya. Karena apa? Karena kita tidak nyaman di rumah, tidak membuat anak kita nyaman. Kumaha atuh antepkeun we sagalana budak rek kumaha-kumaha? Belum tentu, Bu. Ya, buat suasana di rumah itu nyaman untuk anak kita. Anak kita ada kesulitan, kita bantu, ada masalah kita dengarkan, curhat dangukeun, minta pendapat baru kita berikan pendapat. Kadang-kadang anak-anak kita itu hanya sekedar ingin curhat aja. Mama, tadi sekolah teh menipi kasebel hoream, da sekolah teh hoream. Cek ibu teh menang kitu, sekolah mah wajib cenah. Budak teh kalau dicarekan manehna meureunnan. Teu bener diajarna, jadi we dicarekan ku guru kan gitu. Cek budak teh, ngadu teh kalah jadi dicarekan. Jadi we horeameun. Padahal ketika curhat, mama hoream sakola teh nya pasti dah. Hoream na aya mama oge ngarti. Jaba loba PR-nya, gitu Bu rasakan. Jadi anak teh nya geuning mama ge ngartieun, urang teh capek gitu. Sudah itu baru, tapi lamun teu sakola, naon ilmu di rumah rek naon rek main HP, lah baru kita berikan. Ya. Kemudian selanjutnya memberikan tentu saja tadi nafkah yang halal dan toyib ya, nafkah yang halal dan yang baik. Hati-hati karena ternyata kalau kita memberikan rizki yang tidak halal menghambat doa kita, menjadikan darah daging anak-anak kita memakan makanan yang tidak baik. Itu akan berpengaruh Bu. Jadi orang lamun bisa nah budak abi popolotot wae nya gampang ambak, hati-hati. Jangan-jangan mungkin ada rizki yang kita berikan kepada anak kita yang tidak halal. Jam sabaraha Bu itu. Oke. Kemudian membiasakan istighfar dan doa. Mengajarkan anak-anak kita untuk banyak beristighfar dan berdoa. Tentu saja kita ajarkan dulu. Ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang tua nanti di yaumil akhir itu di neraka katanya. Kemudian dia tiba-tiba diangkat oleh Allah dari api neraka itu menjadi masuk ke surga sampai orang tua itu terkaget-kaget. Nah, saya ya Allah, kenapa saya tiba-tiba dinaikkan ke surga? Itu adalah karena anak kamu yang beristighfar untuk kamu. Tapi tidak mungkin anak kita tidak pernah beristighfar kalau tidak kita ajarkan. Jadi ajarkan istighfar sejak dini, istighfar, berdoa, memohon kepada Allah. Dan doa orang tua itu adalah doa yang tidak tertolak oleh Allah. Jadi bagaimanapun, kondisi apapun, kita punya kekuatan Bu sebetulnya untuk anak-anak kita. Jadi Ibu jangan khawatir, Bu, budak abdi teh kana HP wae, ngadoa ke Allah, Bu. Ya Allah, saya sudah berusaha mengajarkan agar anak saya itu tidak main HP wae. Tapi kumaha ya Allah, ngadu sama Allah, ngaduna ulah dina medsos. Ibu makduh, ngadu dina medsos, Bu. Menurut hasil penelitian, ngadu di medsos itu 80% orang yang membaca medsos itu tidak peduli, Bu. Rugi. Yang 20-nya apa, Bu? Yang 20%-nya itu mau puas. Nyukurin. Rugi ya, Bu ya? Jadi jangan ngadu di medsos. Ngadulah kepada Allah karena Allah itu 24 jam siap mendengar curhatan kita. Tengah malam Allah mah siap ngadangukeun urang natibra. Subuh, siang, selalu Allah tuh siap mendengar curhatan kita. Ngadu sama Allah insya Allah. Allah akan mendengar doa kita. Ya. Gimana doa untuk anak yang soleh? Mohon doa agar anak kita soleh. Nabi Ibrahim mengajarkan gimana? Rabbi
habli minas solihin. Eta doa anu pang pendek-pendek. Rabbi habli minas solihin. Allah berikan saya anak yang soleh. Doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai bapaknya, sebagai imannya orang-orang yang takwa, imamnya orang-orang yang. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam dari para nabi, dari orang-orang yang takwa. Kalau kita diberi jabatan oleh seseorang, gimana kita tanggapannya? Bersyukur ya, alhamdulillah, hatur nuhun, tapi tidak dengan Ibrahim. Kata Ibrahim, jangan hanya saya ya Allah, anak keturunan saya juga jadikan orang-orang yang takwa. Makanya keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi bapaknya para nabi. Dia punya anak Nabi Ishak, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, beliau mengatakan, aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Berapa puluh tahun Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya menjadi orang yang soleh. Dan dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika oleh Allah diberikan sebuah amanat, maka dia ingat sama anak-anaknya. Jangan cuma kita yang soleh. Jangan cuma saya yang jadikan imam para nabi, tapi jadikan juga anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh. Nabi Zakaria gimana Bu berdoanya? Rabbi habli thayyibah. Kemudian innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta. Ya. Itu adalah doa-doa para nabi. Nabi-nabi pun berdoa kepada Allah. Doakan agar anak-anak kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan terakhir kita adalah tadi. Ajarkan istighfar dan doa untuk memohon kepada Allah di saat dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keturunan anak-anak yang soleh. Ibu-ibu, karena waktunya sudah tas luak lagi, ibu-ibu tas naik cicing katingali. Mari kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua yang amanah, bisa melaksanakan amanah Allah, mendidik putra-putri kita menjadi ahli surga, sehingga kita semuanya nanti berkumpul bersama keluarga, bersama tetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sibukkan aku dengan kebaikan sampai aku melupakan kesedihan. Ya Allah, penuhi hatiku dengan keyakinan sampai aku lepas dari segala kecemasan dan kekhawatiran. Ya Allah, basuhlah segala lelah sampai aku terus bersemangat dalam amal soleh. Ya Allah, jadikan harapan di hatiku adalah kemaafan darimu sampai aku mampu memaafkan siapapun. Ya Allah, aku tidak punya apapun yang bisa aku banggakan, tapi aku berharap Engkau ridho dengan salah satu kebaikanku, walaupun kebanyakan yang kumiliki adalah dosa. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.